Apa kabarnya saudara? Penuh sukacita ya? Yang bersukacita angkat tangannya. Coba lihat kiri kanan mukanya penuh sukacita nggak? Coba lihat. Ada senyum penuh sukacita nggak? Bapak saudara, sebelum mulai saya mau bertanya, apakah minggu lalu ada yang hadir ke sini? Apakah minggu lalu ada yang hadir ke sini? Bapak Ari ngapain? Ya? Oh, pegal. Ada nggak? Bapak saudara, dengan sangat menyesal minggu lalu di ruangan ini ibadah POT ditiadakan. Ya, tapi saya tahu, saya yakin dan percaya keluarga besar VOT walaupun tidak beribadah di sini, tapi di rumah pasti beribadah. Amin. Di rumah pasti beribadah. Amin. Saya yakin nggak ada yang begitu dengar kabar ibadah ditiadakan, nggak mungkin langsung ada yang tarik selimut tidur sampai siang, nggak mungkin. Benar apa benar? Nggak mungkin ya. Ngomong enggaknya berat. Bapak saudara, hari-hari ini kita boleh sepakat Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Ya, Bapak saudara. Saya boleh jujur, Bapak saudara, saya boleh jujur. Kejadian kemarin, ya, mulai dari 25 Agustus sampai beberapa hari ini ya, Bapak saudara. Ini adalah pertama kalinya saya mengikuti gejolak politik. Saya mengikuti adanya demonstrasi yang akhirnya berujung kerusuhan. Itu pertama kalinya saya ikuti, Bapak. Kata-kata saya ngikutin bukan berarti saya turun ke jalan, bukan ya. Tapi di media sosial, di berita terus secara intens saya lihat. Itu pertama kalinya, Bapak. Sebelum-sebelumnya saya nggak pernah tertarik dengan kondisi politik bangsa ini, jujur. Tapi kemarin pertama kalinya saya lihat gimana demonstrasinya, apa yang dituntut, gimana respon dari siapa yang dituntut, dan gimana akhirnya api di mana-mana, ya, perusakan di mana-mana. Saya nggak bahas kesana dulu, tapi waktu beberapa hari yang lalu kita dihimbau untuk berpuasa bagi bangsa ini. Kita dihimbau untuk berdoa dan berpuasa untuk bangsa ini. Bapak saudara, di tengah puasa itu, sambil saya melihat pemberitaan yang ada, saya melihat waktu kejadian ada stasiun MRT ya yang dibakar ya, maksudnya. Kalau nggak salah MRT stasiun Senen ya kalau nggak salah ya, itu dibakar, apinya besar sekali. Momen itu, Bapak saudara, momen itu saya diingatkan sama satu kejadian di Alkitab yang juga sama-sama chaos, sama-sama penuh api, ya, sama-sama penuh banyak orang yang ketakutan, ya, saudara. Dan saya diajar melalui kejadian kemarin. Oleh karena itu, saudara, hari ini kita mau belajar tentang Sodom dan Gomora. Yang belajar katakan amin. Sodom dan Gomora. Dan saya tulis kecil di situ mengenai keadilan dan kasih. Banyak orang yang kalau disebut Sodom dan Gomora ingatnya apa? Kota dihancurkan, Tuhan marah. Udah, sampai di situ aja. Tapi waktu saya gali lagi, dalami lagi, oh meaningnya jauh lebih dalam. Ya, saudara ya. Di Kejadian 18 ayat 20 sampai 33. Ya. Ini saya bacakan ya saudara. Ini ada 13 ayat di sini, kita mau baca sama-sama. Kalau terlalu kecil di depan boleh dibuka handphonenya, kalau ada Alkitab di handphonenya ya, boleh dibuka, kita akan baca sama-sama. Supaya kita ngerti konteksnya, jadi kita baca sepanjang 13 ayat. Sesudah itu berfirmanlah Tuhan, sesungguhnya banyak keluh kesah orang tentang Sodom dan Gomora, dan sesungguhnya sangat berat dosanya. Lihat, ini Tuhan yang ngomong ya. Ini Tuhan yang ngomong. Ya, sesungguhnya sangat berat dosanya. Baiklah aku turun untuk melihat apakah benar-benar mereka telah berkelakuan seperti keluh kesah orang yang telah sampai kepadaku atau tidak. Aku hendak mengetahuinya. Lihat saudara, waktu Tuhan mendengar, dia nggak langsung ngejudge, enggak. Dia bilang, aku mau cari tahu dulu nih, benar nggak nih? Ya, benar nggak nih seperti yang sampai ke kuping aku? Kira-kira seperti itu. Lalu 22,
Lalu berpalinglah orang-orang itu dari situ dan berjalan ke Sodom. Tetapi Abraham masih tetap berdiri di hadapan Tuhan. Abraham datang mendekat dan berkata, apakah engkau akan melenyapkan orang benar bersama-sama dengan orang fasik? Bagaimana sekiranya ada 50 orang benar dalam kota itu? Apakah engkau akan melenyapkan tempat itu? Dan tidakkah engkau mengampuninya karena ke-50 orang benar yang ada di dalamnya itu? Jadi Abraham bilang gini, Tuhan, kalau di situ ada orang benar, masa iya mau kamu bumi hanguskan bareng-bareng sama orang fasik? Lalu Abraham bilang, kalau ada 50 orang benar di sana, gimana? Ya, kira-kira seperti itu, saudara ya. Ya. Ayat 25, jauhlah kiranya daripadamu untuk berbuat demikian, membunuh orang benar bersama-sama dengan orang fasik, sehingga orang benar itu seolah-olah sama dengan orang fasik. Jauhlah kiranya yang demikian daripadamu. Masakan hakim segenap bumi tidak menghukum dengan adil? Ya, saya katakan Abraham sungguh luar biasa. Dia berani ngomong seperti ini, saudara. Ya, saudara. Ayat 26, Tuhan berfirman. Ini responnya Tuhan. Jika kudapati 50 orang benar dalam kota Sodom, aku akan mengampuni seluruh tempat itu karena mereka. Ya, Abraham menyahut, sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan, walaupun aku debu dan abu. Sekiranya kurang 5 orang dari ke-50 orang benar itu, apakah engkau akan memusnahkan seluruh kota itu karena yang 5 itu? Firman-Nya, aku tidak memusnahkannya jika aku dapati 45 di sana. Lagi Abraham melanjutkan perkataannya kepadanya, sekiranya 40 didapati di sana, firman-Nya, aku tidak akan berbuat demikian karena yang 40 itu. 30, katanya, janganlah kiranya Tuhan murka kalau aku berkata sekali lagi, sekiranya 30 didapati di sana. Firman-Nya, aku tidak akan berbuat demikian jika aku dapati 30 di sana. Katanya, sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan, sekiranya 20 didapati di sana. Firman-Nya, aku tidak akan memusnahkannya karena yang 20 itu. Ayat 32, katanya, janganlah kiranya Tuhan murka kalau aku berkata lagi sekali ini saja, sekiranya 10 didapati di sana. Firman-Nya, aku tidak akan memusnahkannya karena yang 10 itu. Lalu pergilah Tuhan setelah ia selesai berfirman kepada Abraham, dan kembalilah Abraham ke tempat tinggal. Bapak saudara, dari percakapan ini Abraham mencoba menyelamatkan bangsa ini, menyelamatkan kota ini. Abraham mencoba bernegosiasi supaya kotanya nggak dihancurkan. Ya, saudara. Tapi sekarang kalau boleh kita gali, sebenarnya kejahatan apa sih yang ada di Sodom itu sampai Tuhan bilang sesungguhnya sangat berat dosanya. Ini Tuhan yang bilang loh. Memang apa sih yang ada di Sodom sebenarnya? Ya kan? Selama ini kan kita cuma ingat Sodom, oh Tuhan murka, oh kota penuh dosa. Tapi pertanyaannya, dosa apa sih yang ada di sana? Kita mau belajar ya, Bapak Saudara ya. Dikatakan di sini, Bapak Saudara, Allah mengirim 2 malaikat untuk melihat langsung kondisi Sodom. Jadi Allah tidak langsung menghukum, enggak. Allah mengirimkan 2 malaikat, kira-kira seperti ini, bro, 2 orang. Coba cek dulu, bener enggak kondisinya seperti itu? Ya, Allah nggak langsung menghukum, Dia cari tahu dulu. Ya, buat saya Tuhan kita itu bukan Tuhan yang reaktif, Bapak Saudara. Yang dikit-dikit das, enggak. Dia cari tahu dulu. Ya, Bapak Saudara, di Kejadian 19 ayat 1 sampai 5 dikatakan seperti ini. Ya, kedua malaikat yang dikirim oleh Tuhan, kedua malaikat itu tiba di Sodom pada waktu petang. Lot, ya, sedang duduk di pintu gerbang Sodom, dan ketika melihat mereka, bangunlah ia menyongsong mereka, lalu sujud dengan mukanya sampai ke tanah, serta berkata, Tuan, silakanlah singgah ke rumah hambamu ini, bermalamlah di sini dan basuhlah kakimu, maka besok pagi tuan boleh melanjutkan perjalanannya. Jawab mereka, tidak, kami akan bermalam di tanah lapang. Tetapi karena ia sangat mendesak mereka, lihat, Lot mendesak mereka supaya 2 malaikat ini bermalam di rumahnya aja. Ya, nanti kita akan tahu kenapa Lot sebegitu mendesak ini. Ya. Tetapi karena ia sangat mendesak mereka, singgahlah mereka dan masuk ke dalam rumahnya. Kemudian ia menyediakan hidangan bagi mereka. Ia membakar roti yang tidak beragi, lalu mereka makan. Tetapi, ayat 4,
Sebelum mereka tidur, ya, orang-orang lelaki dari kota Sodom itu, dari yang muda sampai yang tua, bahkan seluruh kota, tidak ada yang terkecuali datang mengepung rumah itu. Mereka berseru kepada Lot, di manakah orang-orang yang datang kepadamu malam ini? Bawalah mereka keluar kepada kami supaya kami apa? Supaya kami apa? Supaya kami pakai mereka. Ya, Saudara. Buat yang nggak familiar dengan kata pakai di sini, Bapak Saudara, boleh next. Dalam terjemahan bahasa Inggris, ya, dikatakan seperti ini. They call to Lord, where are the men who came to you tonight? Bring them out to us so that we can have apa? So that we can have apa? Sex with them. Lihat, Bapak Saudara. Jadi ada dua malaikat yang berupa atau menyerupai laki-laki datang ke sana. Lalu seluruh laki-laki di kota itu, nggak terkecuali yang muda, yang tua, semuanya datang. Pengen apa? Mohon maaf, ingin berhubungan dewasa. Nah, mereka mungkin beberapa di antara kita bilang gini, waduh, Agung David nih ngomongnya gini nih, banyak anak muda di tempat ini nih, vulgar banget. Saya bilang gini, Ustaz, vulgar nggak apa-apa, supaya semua kita ngerti kondisinya. Ya, Ustaz, bahwa dosa ini luar biasa sekali. Ya, dosa homoseksual, LGBT itu luar biasa sekali. Di luar sana begitu banyak orang yang mulai menetralisasi, menormalisasi. Saya bilang terserah. Yang penting di tempat ini tidak ada normalisasi. Dosa tetaplah dosa. Mau orang bilang di luar sana tidak dosa, tidak dosa. Kalau firman Tuhan bilang dosa, tetap dosa. Ya, Saudara. Yang sering ditekankan dari Sodom dan Gomora adalah dosa hawa nafsu yang menyimpang. Ya, sampai lahirlah istilah sodomi. Mohon maaf. Istilah sodomi lahir dari kata Sodom. Mohon maaf. Karena sebegitu kentalnya ingatan tentang dosa ini. Tapi pertanyaannya seperti ini. Apakah hanya dosa ini saja yang ada di Sodom? Apakah hanya dosa ini saja yang bikin Allah murka? Jawabannya enggak, betul. Jawabannya enggak. Waktu saya gali lebih dalam, ya, di Yehezkiel 16 ayat 49 sampai 50 dijabarkan, dikatakan seperti ini. Saya greget sekali kalau ngomong ini. Lihat, inilah kesalahan Sodom, kakakmu yang termuda itu. Kecongkakan makanan yang berlimpah-limpah dan kesenangan hidup ada padanya dan pada anak-anaknya perempuan, tetapi ia tidak menolong orang-orang yang sengsara dan miskin. Mereka menjadi tinggi hati dan melakukan kekejian di hadapanku. Maka aku menjauhkan mereka sesudah aku melihat itu. Lihat, ada kecongkakan, ada ketidakpedulian dengan orang-orang sengsara dan miskin atau orang-orang yang membutuhkan. Ada tinggi hati, ada kekejian. Ini semua nih yang bikin akhirnya Sodom menerima hukuman dari Tuhan. Ya, terus saya bilang dosa hawa nafsu berat enggak? Berat. Dosa LGBT berat enggak? Berat. Tapi dosa-dosa ini pun, kecongkakan, tinggi hati, ketidakpedulian sama orang lain pun berat. Sama-sama berat, dosa. Sama-sama berat. Oleh karena itu, kita tidak boleh merasa lebih baik dari orang lain. Kita semua sama-sama berdosa. Kita semua sama-sama punya salah. Bedanya, ada yang ketahuan, ada yang gak ketahuan, ada yang terlihat, ada yang gak terlihat, ada yang diakui, ada yang tidak diakui. Bedanya itu. Tapi semua sama-sama. Mengerti kata-kata? Ya, Saudara, sekali lagi, semua pernah bikin salah. Yang tidak pernah bikin salah angkat tangannya. Saya mau belajar dari saudara. Ya, Saudara, saya mau bilang Tuhan tidak membeda-bedakan dosa. Dosa tetaplah dosa. Boleh next sekali. Sekali lagi, Tuhan tidak membeda-bedakan dosa. Dosa tetaplah dosa. Saudara, dalam bahasa Yunani, dosa itu digunakan istilah hamartia, yang artinya sebenarnya dalam konteks Yunani kata hamartia itu tidak punya konteks negatif. Hamartia itu artinya meleset. Jadi kalau saya harusnya berjalan lurus,
lalu saya meleset di sini, sedikit aja, sedikit. Harusnya saya berjalan lurus, tapi di sini saya melenceng segini. Dan kami terus jalan. Di ujung, ketemu nggak tujuannya? Ketemu nggak tujuannya? Enggak. Semakin lama semakin jauh, semakin jauh, semakin jauh, semakin melenceng, semakin melenceng, semakin melenceng. Mengerti katakan amin? Ya, Saudara, semakin melenceng, semakin melenceng. Makanya jangan anggap remeh dosa. Jangan anggap remeh dosa, Saudara. Mungkin di antara kita bilang begini, kan nggak ada yang lihat, kan nggak ada yang tahu. Tapi kita dengan Tuhan kan tahu. Ya atau iya? Atau mungkin bilang gini, ini kan sekali-sekali. Saya bilang ini sekali-sekali tapi rutin, bukan sekali-sekali namanya. Sekali-sekali tapi tiap bulan. Sekali-sekali tapi tiap minggu. Sekali-sekali. Ini bukan sekali-sekali namanya, udah rutin aja, udah terjadwal malah. Ya. Atau ngomong seperti ini, tapi kan yang saya lakukan nggak merugikan orang lain. Saya udah pernah sampaikan, Saudara, tidak ada dosa yang tidak merugikan orang lain. Walaupun engkau lakukan dalam kamarmu, tersembunyi, di tengah malam, tidak ada orang, tapi percayalah, dosa selalu merugikan orang lain. Selalu merugikan orang lain. Mau contoh mudah, Adam dan Hawa paling gampang. Adam dan Hawa paling gampang. Di Roma 5 ayat 12 dikatakan seperti ini. Sebab itu, sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang. Oleh satu orang. Ya. Dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang. Karena semua orang telah berbuat dosa. Karena satu orang dampaknya kepada semua. Mengerti katakan amin? Jadi nggak mungkin ada dosa yang tidak berpengaruh kepada orang lain, itu nggak mungkin. Nggak mungkin. Saya tahu beberapa orang di sini kayaknya agak capek ya ngomongin kayak dosa. Waduh, tapi mohon maaf nih saya sampaikan. Mohon maaf sekali. Ya, Saudara ya. Jadi waktu kita mengerti apa sih dosa-dosa yang sebenarnya terjadi di Sodom dan Gomora, kita bisa mengerti, karena ini tuh sebegitu murkanya Tuhan. Ya, lalu pertanyaannya gini, apa sih yang bisa kita pelajari dari kejadian Sodom dan Gomora? Yang pertama, Saudara, yang pertama, Tuhan adil, tapi juga penuh kasih. Dari kejadian Sodom dan Gomora kita belajar Tuhan itu adil, tapi juga penuh kasih. Maksudnya gimana? Maksudnya gini, Tuhan itu adil, yang bersalah menerima konsekuensi, ya kan? Hukumnya jelas, yang menabur menuai, ya kan? Yang lakukan salah mendapatkan konsekuensi, mendapatkan hukuman. Jelas, Saudara. Dikatakan Sodom sangat berat dosanya, maka menerima konsekuensi. Tapi Tuhan juga penuh kasih sehingga mau negosiasi dengan Abraham. Lihat, Abraham bilang awalnya 50. Terus Abraham bilang, kalau 45 boleh enggak? Ya udah boleh. Mohon izin, kalau 40 boleh enggak? Boleh. Kalau 30 boleh enggak? Boleh. Kalau 20 boleh enggak? Boleh. Kalau 10 boleh enggak? Tetap boleh. Saya mau bilang gini, Bapak Saudara, Abraham saat itu negosiasi lebih kejam daripada emak-emak negosiasi di pasar. Saya lihat yang senyum rata-rata ibu-ibu ya. Ya, maksudnya. Tapi negosiasi seperti ini pun tetap Tuhan terima. Walaupun di akhir kita tahu 10 pun tidak ada. Kenapa sih Tuhan mau senegosiasi itu dengan Abraham? Karena saya dengan percaya, tapi mohon izin, karena kasihnya Tuhan itu sebenarnya nggak mau juga Sodom mengalami hal seperti ini. Karena kasihnya Tuhan juga nggak mau sebenarnya menghukum. Ya, maksudnya keadilan dan kepenuh kasihannya Tuhan itu juga tertulis di Yohanes 8 ayat 7, Saudara. Kita tahu kejadian waktu Yesus sedang diuji oleh orang Farisi. Jadi saat itu orang-orang Farisi datang membawa seorang perempuan yang tertangkap basah berzina, diperhadapkan kepada Yesus. Lalu orang-orang Farisi ini bilang, Yesus, gimana nih? Ya, gimana nih? Menurut hukum Musa,
ini perempuan harus dilempar batu sampai mati. Gimana nih? Ya, saudara. Di Yohanes 8 ayat 7 dikatakan, dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melempar batu kepada perempuan itu. Lihat, Yesus adil. Aturannya seperti itu, dia lakukan aturannya. Ya kan? Ya lempar aja. Sesuai hukumnya kan, lempar aja. Ya, saudara. Walaupun di akhir kita tahu tidak ada yang akhirnya melempar. Kenapa? Karena semua pun pernah berbuat dosa. Dan juga Yesus penuh kasih, dia berhak sebenarnya melempar, saudara. Ya kan? Waktu dikatakan yang tidak berdosa silakan lempar, sebenarnya dia punya hak untuk melempar karena dia tidak berdosa. Tapi karena kasih, walaupun dia berhak untuk melempar, dia tidak lemparkan batu. Dia tidak lemparkan batu. Ya. Waktu kita kembali ke konteks Sodom dan Gomora, saya yakin dan percaya Tuhan sebenarnya pasti gak mau untuk menghukum Sodom. Tuhan juga gak mau untuk menurunkan air bah pada zaman Nuh. Kejadian Sodom dan Gomora ini saya pelajari mirip-mirip sudah dengan kejadian air bah zaman Nuh. Saya yakin Tuhan juga tidak ingin untuk membanjiri bumi saat itu, untuk menyingkirkan semua manusia. Di Kejadian 6 ayat 5-6 dikatakan seperti ini. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Tuhan juga sedih untuk harus menghukum pada zamannya. Tuhan juga pasti gak mau untuk menghukum pada zaman Sodom. Yakin, yang namanya bapak pasti gak mau hukum anaknya benar atau benar. Saya mau tanya deh, buat semua bapak-bapak di ruangan ini, waktu anak bikin salah, sebenarnya waktu kita hukum, niat gak kita menghukum? Menikmati gak kita waktu menghukum anak kita? Yang menikmati menghukum anaknya angkat tangan. Oh, Bapak Ari luar biasa ya. Anaknya malah masih hitungan bulan sudah dihukum, Pak ya. Cara menghukumnya gimana Pak? Waktu nangis, nggak dikasih susu, gitu. Ya, betul ya. Sama menurut saya, waktu anak saya Deva bikin salah juga, dalam hati nggak ingin kok menghukum, nggak ingin, pasti. Tapi tetap harus adil. Dan faktanya, hukuman pun adalah salah satu tindakan kasih. Di Wahyu 3 ayat 19 dikatakan seperti ini. Barang siapa ku kasihi, ia ku tegur dan ku hajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Ya, penghukuman dari Tuhan bukan hanya untuk supaya kita menderita, enggak. Supaya kita menangis-nangis, enggak. Tapi supaya kita sama dengan perempuan itu yang ketahuan berzina. Yesus bilang, aku pun tidak melempar engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Pengampunan dari Tuhan, kasih dari Tuhan harusnya. Jadi sebuah titik balik untuk kita punya gaya hidup yang berbeda. Kalau biasanya kita ngelakuin dosa, ya saat ini berubah dong. Amin. Ya, saudara. Jadi yang pertama, melalui kejadian Sodom dan Gomora kita belajar bahwa Tuhan itu adil, tapi juga penuh kasih. Beberapa di luar sana berpendapat, saudara, Tuhan perjanjian lama dan perjanjian baru itu beda. Tuhan perjanjian baru itu kok kayaknya baik banget, penuh kasih, ya. Tuhan perjanjian lama tuh kayaknya dikit-dikit menghukum, dikit-dikit menghukum. Saya bilang enggak, sama aja. Tapi saya percaya Tuhan kita itu dinamis. Dia bergerak dengan situasi. Bapak saudara, mari bayangkan seperti ini. Ini tiba-tiba terlintas. Kalau kita nanti bikin Natal, ya. Lalu anak-anak sekolah minggu disuruh maju ke depan. Ayo anak-anak sekolah minggu disuruh maju ke depan. Ya. Lalu di sini ada seorang kakak yang mengambil permen dan mau membagi-bagikan. Tapi cara membagikannya dari depan, anak-anak ke depan semua, permen, dilempar seperti itu. Adil nggak?
Adil nggak? Ya. Nggak adil. Kenapa? Karena yang lebih dewasa akan dengan mudah ngambil, tapi yang kecil akan kesulitan untuk ngambil. Sama Bapak Saudara. Ujungnya apa kan? Kerusuhan ujungnya. Kerusuhan ujungnya. Tapi anak-anak ini nggak mungkin bakar stasiun MRT sih. Kakaknya dibakar. Kakaknya dibakar. Kakaknya dibakar katanya Tuhan. Tapi nangkep Bapak Saudara, nangkep poinnya ya. Nangkep poinnya ya. Tuhan itu adil. Tuhan itu adil. Tuhan itu adil. Dan saya mau bilang seperti ini. Adil itu tidak berarti harus selalu sama. Adil itu tidak harus selalu sama. Ya. Saya nggak tahu, mungkin cara Tuhan nge-treat orang-orang berbeda. Tapi yang saya bisa bagikan dengan jelas, cara saya nge-treat Bapak Ibu Saudara juga berbeda. Saya nggak bisa nge-treat seorang dengan yang orang lain sama perlakuannya, nggak bisa. Nggak bisa. Berarti katakan amin. Amin. Ya, saudara. Yang kedua, apalagi sih? Saya hanya berikan 2 poin, saudara. Saya hanya berikan 2 poin. Apalagi sih yang bisa kita pelajari dari Sodom dan Gomora hari ini? Yang kedua, kehadiran orang benar sangat penting. Yes. Sekali lagi, kehadiran orang benar sangat penting. Abraham bilang, boleh nggak 50 orang ini nggak ini? Boleh. Kalau 40 boleh nggak? Boleh. Sebegitu pentingnya kehadiran orang benar. Nah pertanyaannya gini, siapa itu orang benar? Ya kan, siapa itu orang benar? Ya, di Roma 4 ayat 3 dikatakan seperti ini, sebab apakah dikatakan nas kitab suci? Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Ya, di Roma 5 ayat 1 dikatakan seperti ini, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Saya mau bilang orang benar itu orang yang beriman kepada Tuhan. Orang yang beriman kepada Tuhan, ya. Bapak Saudara, setuju nggak? Orang yang beriman kepada Tuhan itu senantiasa mempercayai Tuhan apapun situasi. Setuju nggak? Saya terlintas satu ilustrasi, sebenarnya tidak ada di catatan saya, tapi boleh nggak saya bawakan? Boleh ya? Saya boleh panggil Koko nggak sini? Boleh, daripada besok kita nggak boleh masuk gereja. Boleh nggak Pak siapa ya? Saya minta tolong, saya minta bantuan. Ya. Orang yang beriman kepada Tuhan, orang yang berjalan bersama dengan Tuhan, orang yang dekat dengan Tuhan, itu kira-kira seperti ini. Anggaplah Koko ini Bapak Ibu Saudara, ya. Anggaplah saya ini Tuhan, anggaplah. Ya. Hidup bersama dengan Tuhan kira-kira seperti ini. Ada kalanya balik tadi. Nah, nggak usah itu. Ya. Ada kalanya dalam perjalanan, lihat, Koko itu Bapak Saudara ya. Kita semua ya. Ada kalanya dalam perjalanan, lihat, manusia dengan mudah melihat tuntunan Tuhan. Ya kan? Kenapa? Karena kita bisa dengan mudah melihat Tuhan berjalan di depan kita. Mengerti katakan amin? Amin. Tapi ada kalanya manusia dan Tuhan jalan berdampingan. Yes. Seperti ini. Ada kalanya seperti ini. Ya, saudara, nggak lihat di depan sih, tapi rasain penyertaan Tuhan. Yes. Amin. Ada kalanya seperti ini. Ada kalanya seperti ini. Ada kalanya seperti ini, Bapak. Berat sih perjalanan, nggak bisa ke depan. Mohon izin, soalnya nggak di TV. Jalannya pelan-pelan. Ya, soalnya cuma pendek nih, bukan di GBK. Ya, ada kalanya manusia berjalan, dia nggak bisa lihat Tuhan. Dia nggak bisa dengar suara Tuhan. Tapi Tuhan berjalan di belakang, menopang. Ayo, bisa. Menopang, ayo. Menguatkan kita untuk terus berjalan. Mengerti katakan aku? Amin. Ada kalanya seperti ini, Bapak Saudara. Ada kalanya seperti ini. Kita nggak bisa lihat di depan, kita nggak merasakan dia di samping, kita nggak bisa lihat di belakang, tapi apa yang dia lakukan?
Waktu kita lemah, waktu kita jatuh, waktu kita nggak tahu mau ngapain, Tuhan yang gendong kita. Tuhan bilang, kamu nggak perlu lihat depannya, kamu nggak perlu lihat belakangnya, kamu nggak perlu takut ini itu, aku yang menggendong kamu. Mengerti kata amin, saudara? Kayak gitu ya. Wah. Aduh berat. Tapi ngerti nangkep maksudnya Bapak Saudara ya? Nangkep ya? Seperti itulah kira-kira berjalan bersama Tuhan. Seperti itulah kira-kira beriman kepada Tuhan. Kadang-kadang kita nggak bisa lihat di depan kita. Kadang-kadang kita nggak bisa dengar suaranya. Tapi percaya Dia senantiasa ada bersama-sama dengan kita. Momen dimana kita nggak bisa ngapa-ngapain pun Tuhan gendong. Wah. Dari negosiasi Abraham dengan Tuhan, kita bisa lihat kehadiran orang benar itu sangat penting. Amin. Sangat penting. Amin. Saya mau bilang ini, kehadiran orang benar sangat penting untuk kota. Kehadiran orang benar sangat penting untuk keluarga. Kehadiran orang benar sangat penting untuk tempat pekerjaan. Kehadiran orang benar sangat penting untuk lingkungan pertemanan. Kehadiran orang benar sangat penting untuk lingkungan tempat tinggal. Dimanapun. Siapa di sini orang benar angkat tangannya? Orang benar angkat tangannya. Saya bilang kehadiran kita semua yang angkat tangan sangat penting untuk kotamu, untuk keluargamu, untuk lingkungan di mana kamu tinggal. Tapi ini faktanya. Bukan hanya hadir, tapi juga berdoa. Yes. Kehadiran orang benar sangat penting, bukan hanya untuk hadir, bukan hanya untuk absen saya di sini Tuhan, enggak. Tapi untuk berdoa. Kenapa? Yakobus 5 ayat 16 dengan jelas berkata seperti ini. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Kita boleh sepakat, kita semua orang benar. Amin. Oleh karena itu kalau kita berdoa dan kita yakin, sangat besar kuasanya. Amin. Wah, doain apa? Saat-saat bangsa kita seperti ini, doain apa sih? Yang pertama, doain ketenangan. Doain ketenangan. Doain kedamaian. Doain kasih. Doain hikmat untuk pemimpin, baik bagi bangsa maupun juga masyarakat. Didoain ya. Dan juga ini, waktu minggu lalu itu saya melayani di salah satu gereja di Bekasi. Selesai saya khotbah, selesai ibadah, ada satu ibu-ibu datang kepada saya. Dia menuliskan sesuatu di kertas kecil, terus dia salam saya, dia bilang, "Selamat hari Minggu Pak Pendeta." Waktu saya buka, tulisannya simpel sekali. 2 Tawarik 7 ayat 14. Ayat yang sangat familiar sebenarnya. Ya, dikatakan seperti ini. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Kita berdoa ini, saudara. Doakan supaya bangsa ini berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Doakan, jangan malah nyumpahin, jangan malah ngomong kotor, ngomong kasar di sosial media, jangan malah mengutuki bangsa ini, jangan. Ya, saudara ya. Mungkin beberapa di antara kita ngomong seperti ini. Ya, tapi kan semua orang juga nyumpahin. Ya, tapi kan semua orang juga ngomong kasar, semua orang juga ngatain si A, si B, si C, ngatain bangsa ini, ngatain presiden, apa segala macam semua. Saya bilang kita harus beda dong. Ya, di Roma 12 ayat 2 dikatakan seperti ini, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Waktu dikatakan kamu jangan sama dengan dunia ini, maksudnya menjadi lebih baik atau lebih buruk? Lebih apa? Lebih baik.
Dikatakan kamu jangan serupa dengan dunia ini, lebih baik dong. Bukan malah lebih buruk. Mengerti katakan amin. Amin. Ya, saudara, colek kiri kanan yang bilang, hati-hati main sosial media, colek, gak apa-apa. Colek kiri kanan, colek kiri kanan. Colek, agak berat nih soalnya gini coleknya. Ya, dokter ya. Beberapa waktu yang lalu ada seorang mengeluarkan statement seperti ini. Situasi kayak gini orang Kristen stop dulu berdoa deh, turun ke jalan dong. Ada statement seperti itu, saudara. Ya, saya bilang gini, banyak orang yang enggan untuk berdoa. Kenapa? Karena buat sebagian orang, doa itu tidak penting, doa tidak mengubah apa-apa, doa tidak punya kuasa, ya, doa nggak ada ngaruhnya, ya, sudah. Saya ingat beberapa tahun yang lalu ada seorang datang kepada saya selepas pelayanan, dia bilang gini, saya udah berdoa bertahun-tahun, tapi kenapa nggak ada yang terjadi pada keluarga saya? Saya bilang gini, Ibu, mohon izin jawabannya, saya nggak tahu. Ibu udah berdoa bertahun-tahun tapi nggak ada yang terjadi di keluarga, saya nggak tahu kenapa. Yang saya tahu, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin. Caranya Tuhan pasti yang terbaik. Rencananya Tuhan pasti yang terbaik. Dia Tuhan yang mendengar doa, Dia Tuhan yang menjawab doa. Itu yang saya tahu. Sama halnya dengan kita, Bapak. Mungkin orang di antara kita ngomong seperti ini, saya udah berdoa bertahun-tahun, saya udah datang sama Tuhan, saya udah ikut ke Yesus, tapi kenapa Tuhan gak jawab doa saya? Jawaban, saya gak tahu. Yang saya tahu, waktunya pasti yang terbaik, caranya terbaik, rencananya terbaik. Yang saya tahu dia Tuhan yang mendengar dan Tuhan yang menjawab doa. Itu yang saya tahu. Mengerti katakan amin. Saudara, saya berdoa tahun ini semua kita mengalami kuasa doa dalam hidup kita masing-masing. Saya berdoa apa yang kita doakan Tuhan jawab, sehingga menjadi pengalaman yang meneguhkan iman kita. Karena kesaksian adalah salah satu cara, atau pengalaman bersama dengan Tuhan adalah salah satu cara Tuhan membangkitkan iman kita. Waktu saya belum pernah ngalamin pertolongan Tuhan, saya nggak bisa ngomong Tuhan itu baik, nggak bisa. Ya. Kalau kita cuma dengar, beda. Pak, Bu, mohon izin. Waktu Thomas nggak percaya Yesus bangkit, banyak orang bilang seperti ini, wih, Thomas nggak percaya dia, sungguh-sungguh nggak percaya. Parah, Thomas parah. Tapi buat saya, di sisi lain, saya salut dengan Thomas. Dia tidak menggantungkan imannya kepada perkataan orang lain. Dia bilang gini, oh Yesus bangkit, saya mau ngalamin dia. Sama halnya dengan gini, waktu kita mau bilang Tuhan Yesus baik, tante, om, jangan cuma katanya, ngalamin, Pak, Bu. Supaya kesaksian kita yang ngedrive kita untuk ngomong Tuhan Yesus baik. Bukan kata orang, enggak, saya ngalamin. Saya berdoa semua kita tahu nih punya pengalaman yang luar biasa dengan Tuhan. Sampai apapun yang keluar dari mulut kita hanya ucapan syukur. Mengerti katakan amin. Boleh berikan tepuk tangan buat Tuhan, saudara. Wow. Jadi yang kedua, melalui kejadian Sodom dan Gomora, kita belajar bahwa kehadiran orang benar sangat penting. Colek kiri kanan bilang, kehadiranmu sangat penting. Colek kiri kanan, kehadiranmu sangat penting. Tapi bilang ini, tapi berdoa. Jangan cuma absen. Ya, saudara ya. Kita akan masuk ke dalam kesimpulan. Saya boleh panggil tim pemimpin penyembah untuk mengambil posisi. Saudara, hari ini kita belajar. Selalu ada sebab, ada akibat. Ada dosa, ada konsekuensinya. Selalu seperti itu. Walaupun bangsa ini melakukan kesalahan, ya, tapi sebagai orang-orang benar, kita harus berdiri bagi bangsa ini. Lakukan apa yang bisa kita lakukan. Doakan, lepaskan berkat, jadikan teladan. Kenapa? Ayat terakhir. Karena Yeremia 29 ayat 7 dikatakan seperti ini. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraan. Saya berdoa, Bapak Saudara,
keluarga besar VOT tidak jadi orang yang mengutuki bangsa ini, tapi mendoakan bangsa ini. Yang mau katakan amin? Amin. Yang mau boleh berikan tepuk tangan buat Tuhan, saudara? Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri, saudara. Ada satu pujian yang mau kita angkat dan biarlah ini menjadi doa kita. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Saya mau mengajak kita semua saat ini, yuk naikkan doa-doa kita untuk bangsa ini. Naikkan doa-doa kita untuk bangsa ini. Naikkan doa-doa kita untuk Indonesia. Doakan pemerintahan di bangsa ini. Doakan para perwakilan rakyat di bangsa ini. Doakan masyarakat yang ada di bangsa ini. Terima kasih Tuhan, dari tempat ini Tuhan Yesus kami declare Tuhan Yesus bahwa Engkau tetap berdaulat atas bangsa ini. Apapun yang terjadi Tuhan Yesus, Engkau tetap pegang kendali. Kami berdoa Tuhan untuk pemerintahan di bangsa ini. Kiranya hikmat yang daripada Tuhan turun atas pemerintahan bangsa ini. Kasih yang daripada Tuhan turun atas pemerintahan bangsa ini, untuk memimpin bangsa ini seturut dengan kebenaran firman Tuhan. Juga berdoa untuk seluruh masyarakat yang ada Tuhan. Kami mohonkan ketenangan Tuhan. Kami mohonkan ketenangan Tuhan Yesus. Kami mohonkan ketenangan Tuhan. Kami mohonkan ketenangan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Kami tahu Tuhan Yesus, kami tahu Tuhan, bagian kami senantiasa mendoakan bangsa ini Tuhan. Kami gak mau lihat yang negatif dari bangsa ini. Kami gak mau lihat kesalahan bangsa ini. Kami mau tetap berdoa untuk bangsa ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hamba berkatakan dari tempat ini, bahkan setelah goncangan ini lewat Tuhan, ada satu generasi yang lahir, generasi yang cinta Tuhan mati-matian, generasi yang tidak takut Tuhan Yesus untuk menyuarakan kebenaran, generasi yang mengubah bangsa ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Bapak, terima kasih. Kiranya hikmat yang daripada Tuhan turun atas kami, untuk senantiasa berhati-hati Tuhan dalam berkata-kata, berhati-hati dalam apapun yang kami tulis di sosial media. Tidak mengutuki, tapi mendoakan. Di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih.